malam, saya? Pak. Oh ya, Selamat malam, Bapak. iya. Saya coba share screen. Oke. Baik, Bapak-bapak sekalian, jadi ini adalah saya coba stop video, nggih. Mohon izin sebentar. Apa namanya? Ini adalah contoh materi UTS. Jadi kalau dilihat tahunnya sudah tahun lama, sebetulnya memang tidak banyak berubah. Kita lihat nomor 1 terlebih dahulu, Bapak. TNI AL bisa bekerja sama dengan berbagai industri strategis, misalnya Pindad, Barata, PT Dirgantara Indonesia, juga PT PAL. Nah, berdasarkan konsep dasar yang ada, kira-kira proyek apa yang bisa kita buat nomor A? Ada yang ingin mengawali, Bapak, menjawab nomor 1A? Monggo. Halo? Cek. Silakan, nomor 1A. Kira-kira proyek apa yang bisa dipakai untuk kerjasama ini? Silakan, Bapak. Proyek apa yang cocok untuk ini? Proyeknya harus dari keempat perusahaan atau keempat perusahaan itu semua, Pak? Salah satu boleh, Pak. Salah satu boleh. Kerjasamanya dengan salah satu boleh. Nah, ini contoh saja. Atau supaya adil Bapak, begini. Nggih, gimana, Pak? Proyeknya ini harus proyek yang sudah berjalan atau contoh saja begitu, Bapak? Contoh saja, Pak. Gini, nggih. Supaya adil, masing-masing bapak-bapak bisa menuliskan di chat room, nggih. Saya tunggu ya beberapa waktu lah. Monggo masing-masing bisa menuliskan di chat room sambil saya lihat. Silakan, saya tunggu.
Suara saya terdengar apa mboten? Halo? 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 Terdengar. Oh, terdengar. Oh, ya, alhamdulillah. Baik, Bapak-Bapak. Jadi kita akan lihat dari jawaban-jawaban yang ada. Tidak apa-apa yang misalnya belum, monggo dilanjutkan, boleh menuliskan. Proyek heli anti kapal selam sejenis Panther dengan PT Dirgantara, oke. Pada intinya yang namanya proyek itu tidak berulang dari masa lalu, artinya ada kebaruan dari masing-masing proyek. Jadi ketika menjawab soal nomor 1A ini, Bapak-Bapak harus menunjukkan bahwa ini sebelumnya belum pernah ada, ya. Termasuk di sini misalnya pengembangan drone nirAwak untuk keamanan wilayah nasional. Jadi misalnya ini disampaikan, mohon maaf, suara saya jelas terdengar, nggih? Saya kadang bingung. Jelas, Pak. Oke, baik. Jelas, Pak. Kemudian untuk kendaraan lapis baja ini kurang spesifik, Pak Aji. Jadi lapis baja yang bagaimana? Kapal patrol kelas itu juga, ya. Jadi pada intinya Bapak-Bapak sekalian, kita harus lebih spesifik tentang proyek ini, speknya seperti apa, kemudian
finishing time-nya atau penyelesaian waktunya, ordernya berapa lama, kemudian juga kualitas waktu dan biaya. Nah, ini yang penting karena di sini mohon maaf Bapak-bapak belum menyebut tentang ya biaya karena ini mungkin masih masih terlalu awal untuk menuliskannya. Oke, terima kasih responnya. Jadi ini untuk 1A, jangan lupa Bapak memberi catatan bahwa ini adalah harus on time, on budget, dan on quality-nya di mana. Jawabannya harus lengkap. Oke. Jadi yang saya beri highlight ini sampaikan ada stakeholder ya. Stakeholder itu adalah siapa saja yang berkepentingan dengan proyek ini. Jadi yang jelas pertama adalah pemberi dana, ya yang jelas. Nilainya 30 untuk ini. Monggo kalau ada pertanyaan. 1A, B, C, silakan. Jadi Bapak, untuk yang B dan C Bapak. Untuk Oke, yang silakan. stakeholder itu disebutkan semua, misalkan kita kerjasama dari Angkatan Laut ke PT PAL. Nah itu kan mungkin penyandang dana dari Kemhan atau mungkin dana dari Angkatan Laut sendiri. Dari pengadaan Angkatan Laut berarti yang di situ yang dimaksudkan adalah Kasal, kemudian Direktur PT PAL atau ada yang lain Bapak? Jadi yang disebut sebagai stakeholder itu bukan pejabatnya Pak, tetapi unitnya. Ya, jadi kalau Kasal mungkin Mapesal ya, atau kemudian lebih khusus lagi bidang pengadaan itu apa namanya? Jadi bidang atau unit atau divisi yang berkepentingan di sana. Jadi stakeholder itu lebih pada menyebut pihak Pak, bukan pejabat. Ya, jadi mohon dibedakan ini. Oke, Itu Pak jawabannya. Oke. Baik Pak, untuk yang C-nya Bapak, di situ kan Oke, ada apa breakdown structure kan. Iya. Ini mohon dijelaskan lebih jelas lagi Bapak. Sebentar. Jadi work breakdown structure itu jadi saya share screen contoh pekerjaan dari senior bapak-bapak sekalian waktu itu. Jadi work breakdown structure itu kira-kira bentuknya ini contoh struktur organisasinya. Nah ini adalah work breakdown structure. Jadi tahap persiapannya apa, kemudian tahap pelaksanaannya bagaimana, penyelesaiannya gimana, pencairan dana, pemberian material dan sebagainya. Ini contohnya Pak. Contoh. Jadi
Kalau pembuatan kapal itu kan pasti kita melakukan desain dulu atau observasi lingkungan di mana nanti kapal itu akan ditugaskan. Karena kapal perairan dalam dengan kapal yang lepas pantai biasa itu kan pasti berbeda, misalnya daya jelajah, kemudian kedalaman laut yang diarungi, ya, kemudian beban yang ditempatkan atau ditugaskan itu juga berbeda. Ini Bapak-bapak sekalian, monggo kalau ada pertanyaan lagi. Mestinya ini ada di file yang minggu kedua atau ketiga kalau nggak salah. Ada ya? Ya Bapak, terima kasih izin Bapak. Oke. Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Terlalu mudah nggih nomor 1 atau kurang sulit? Mungkin Bapak Letukal Ardi izin bertanya Silakan. mengenai stakeholder tersebut. Untuk secara terperincinya untuk di Angkatan Udara sendiri, kalau biasanya kami dalam proyek itu ada dalset, user, dan bin item. Apakah itu bisa disebutkan stakeholder, Mujin? Boleh. Jadi nanti yang penting disampaikan Pak, fungsi masing-masing pihak yang terkait itu apa? Apakah dia approval ataukah dia supervisor atau pemberi izin awal, disebutkan saja Pak. Itu jawabannya. Siap Bapak, Mujin terima kasih penjelasannya. Oke. Jadi yang penting dalam jawaban ini adalah biasanya kesalahan yang dimunculkan itu apapun proyeknya WBS-nya sama. Jadi ada bapak-bapak yang saat itu menjawabnya seperti yang ada di PowerPoint atau di buku. Nah, itu kurang tepat menurut saya. Jadi masing-masing proyek itu pasti spesifik yang dijelaskan di dalam penjelasannya. Monggo kalau ada pertanyaan lagi silakan. Mohon izin Bapak izin bertanya. Oke, silakan Pak. Siap. Mungkin kami izin bertanya tentang berbagai industri strategis. Di sini kan disebutkan 4 perusahaan, Jin. Apakah hanya terpatok dari 4 perusahaan tersebut? Kalau soalnya seperti ini ya dijawab seputar ini Pak. Tapi kecuali kalau misalnya saya sebutkan, silakan dipilih dari industri strategis yang lain boleh. Monggo. Siap, terima kasih Bapak. Oke. Jadi biasanya itu ketika kita ujian Bapak-bapak hasrat untuk menjawab itu tinggi. Jadi kadang-kadang soalnya tidak terbaca secara cermat atau lengkap gitu. Jadi yang paling sering itu ya saya tidak janjikan soalnya persis sama ya, tapi mirip mungkin ya. Jadi biasanya kadang-kadang mohon dijawab dengan menggunakan diagram atau rich picture. Kalau seperti itu bahwa tidak perlu menjelaskan dengan paragraf atau tulisan yang panjang karena ya lagi-lagi ketika kita diminta untuk menggambarkan sesuatu itu sebetulnya arahnya adalah kita ingin melihat pola pikir atau metodologi yang bapak-bapak pakai. Nah, dan saya pribadi biasanya sangat berharap kita menjawab itu tidak basis buku atau PPT saja, tetapi lebih berkembang, lebih jauh, pengembangannya lebih lebih inilah lebih kreatif. Nah, jadi itu yang disasar. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, saya lanjut sebelum ke nomor 2, kita kayaknya nomor 3 dulu ya, yang kemarin sebetulnya sudah sudah pernah kita tugaskan ya kalau nggak salah. Jadi kita melakukan aplikasi estimasi biaya sebuah proyek
berdasarkan perencanaan waktu dan sumber daya yang dibutuhkan. Angkanya boleh asumsi, tetapi minimal paling tidak jumlah tasnya ada 7 kegiatan. Saya kira nggak ada masalah dengan nomor 3, nggih. Artinya Bapak bisa kemarin sudah mencoba yang paling enak itu memang dari bottom up, ya, detailnya berapa, terus habis itu dijumlah. Ya, kemarin kan kita sudah uji coba, nggih. Ketika top down, Bapak-bapak sekalian ada kesulitan, dan ini biasa terjadi sebetulnya. Ini adanya duitnya sekian, bisa enggak? Nah, itu pertanyaan yang sulit biasanya kita jawab. Nah, kita memperkirakan oke, untuk desain sekian persen, untuk prototyping sekian persen, finishing sekian persen. Itu biasanya yang kita lakukan. Itu Bapak. Oke. Monggo kalau ada pertanyaan untuk nomor 3. Atau terlalu mudah nomor 3, Bapak? Apakah soalnya kurang sulit? Kurang menantang, ya? Cukup menantang, Pak. Oh, cukup menantang. Oke. Jadi mungkin pengembangannya adalah sebetulnya saya tidak terbiasa untuk memberi case study yang rigid di dalam soal, karena justru di sini yang ingin kita uji adalah bagaimana bapak-bapak bisa berimajinasi, berkreasi bahwa bagaimana mendefinisikan biaya dalam sebuah proyek. Yang penting adalah ini, angkanya boleh diasumsikan tapi harus logis, ya. Common sense itu artinya logika umum. Kalau misalnya ini ya butuh semen 1 sak, ya walaupun dulu di Kalimantan Utara saya ingat saya 1 sak itu bisa 500 sampai 700 ribu. Nah, tapi ya pendekatan uangnya yang logis lah, berapa ininya, ya. Jadi seperti saya tanya kemarin ke teman-teman di mahasiswa di teknik perkapalan, sampan itu harganya bisa ratusan juta. Nah, itu saya kaget juga. Saya kira 50-60 juta, ternyata bisa lebih. Nah, ini yang seperti ini juga bisa kita pakai sebagai acuan. Sampan aja segitu, apalagi sebuah KRI nih, kapal perang, itu pasti mungkin mendekati triliun mungkin, ya. Miliar mungkin terlalu murah, mendekati T. Jadi itu contoh sederhana Bapak sekali. Oke. Nomor 3, monggo ada pertanyaan nomor 3. Izin bertanya, Pak. Silakan, Pak. Untuk nomor 3 dengan jumlah kegiatan 7 kegiatan, bila ada kegiatan yang dilaksanakan bersamaan dengan metode AOA atau AON, itu apakah ikut satu kegiatan atau bisa dihitung lebih dari 1, Pak? Terima kasih. Kalau bersamaan pasti dihitung lebih dari 1, Pak. Jadi harus deskripsinya berbeda. Ya, perkara itu nanti, ini dilakukan secara paralel atau bersamaan, itu 2 kegiatan yang terpisah. Gitu, Pak, penjelasannya. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi, Bapak-bapak? Jadi ini kelihatannya sudah siap UTS semua, gitu. Tahun minggu depan kira 30 ya, kalau nggak salah. Ya, mau nggak mau siap, Pak. Nah, oke. Jadi dari senyumnya Bapak-bapak, wah ini soalnya ini gampang sekali ini, ya. Baik. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu ini soal wajib Bapak-bapak yang harus ada di soal UTS Menpro. Jadi kita pasti kalau tidak pakai AOA ya AON. Nah, cuman bedanya di sini durasi kegiatan itu pendekatannya adalah PRT, ya, Program Evaluation and Review Technique, di mana durasi itu akan dihitung dihitung berdasarkan nilai optimis, normal, dan pesimis. Jadi
Jadi misalnya saya berikan contoh ya Bapak-Bapak. Di sini ada expected time A plus 4M plus B dibagi 6. Jadi misalnya kegiatan A, ya mudah-mudahan Bapak-Bapak masih ingat kalau pendahulunya pasti digambar dulu ya. Nah, kalau ada 2 kita gambar 2, entah itu bunderan atau kotak atau panah ya, cabangnya, mudah-mudahan masih ingat. Misalnya di sini optimis 2, normal 3, pesimis 4. A itu 2, M-nya 3, B-nya 4. Jadi 2 tambah 12, 14 ditambah 4, 18. Kalau dibagi 6 ketemunya 3. Jadi di sini untuk kegiatan A expected time-nya 3. Berarti kan expected time-nya 3. Berarti kegiatan ini durasinya untuk A itu adalah 3. Jadi yang dimasukkan di network diagramnya adalah angka 3. Jadi Bapak harus menyampaikan perhitungannya dulu. Jadi ada tabel gitu. Nah, kemudian dan seterusnya saya kira saya tidak perlu menjelaskan AOA, AON-nya ya. Bapak sudah terlalu canggih untuk itu, gambarnya harus harus bisa lah. Ada kemungkinan nanti, ya mohon maaf karena ini sifatnya jadi dari tahun ke tahun itu ada perbedaan soal, bisa jadi nanti per orang datanya berbeda Bapak. Nah, jadi jangan khawatir, waduh punyaku salah atau enggak, semuanya benar jawabannya. Jadi supaya enak, enggak usah bertanya-tanya. Waduh sebelahnya kok sekian, tanya ini sekian, Des. Ya, saya menghindarkan itu ya. Jadi tidak hanya di STTAL, di ITS pun saya buat seperti itu. Soal itu bisa jawaban setiap orang berbeda. Nah, yang penting di sini adalah ini menghitung waktu menyelesaikan proyek. Jadi kan berapa hari yang dibutuhkan kalau ini durasinya hari. Jika proyeknya dimulai tanggal berapa, kalau Sabtu Minggu libur, nah tanggal berapa selesai? Itu biasanya agak tricky gitu. Biasanya Bapak langsung dihitung 17 hari, ternyata ya 1 tambah 17, 18 Oktober selesai. Padahal ada Sabtu Minggu libur ya, yang perlu diperhatikan. Ya ini sederhana sih Bapak, hanya menguji ketelitian saja. Kemudian Bapak diminta untuk kegiatan mana saja yang termasuk dalam lintasan kritis dan urutannya bagaimana. Kira-kira itu yang bisa kita lihat dalam contoh soal. Kalau Bapak-Bapak punya referensi soal yang tahun sebelumnya atau tahun lainnya, monggo silahkan. Dari soal saya kira tiap tahun ya bedanya sedikit-sedikit lah kalau main pro. Kalau sistem manufaktur mungkin akan berbeda-beda. Monggo kalau ada pertanyaan untuk ini soal nomor 2. Mudah-mudahan sih. Silakan Pak. Mohon maaf Pak, kami lompat ke nomor 1 lagi boleh Pak soal pertanyaan? Boleh. Monggo Pak. Untuk 1A itu pertanyaan adalah buatkan sebuah proyek. Mohon dijelaskan kembali Pak, tadi sebuah proyek itu apa saja isinya? Tadi kalau kita jawab di chat disampaikan Bapak oleh masih kurang. Maksudnya itu apa saja poin-poinnya Pak? Terima kasih. Oh ya, gitu. Jadi poin pentingnya Bapak-Bapak selain deskripsi yang sudah dituliskan di chat, itu Bapak-Bapak menyampaikan reason, latar belakang. Kenapa kok disebut proyek yang disampaikan Bapak-Bapak. Jadi Bapak-Bapak harus menyampaikan ini Pak, on time. On time-nya bagaimana? Jadi proyek pembuatan kapal yang harus diselesaikan dalam waktu 2 tahun misalnya. Ya, bikin kapal itu kan tidak bisa sebulan selesai ya. Jadi 2 tahun misalnya. Kemudian dengan budget sekian. Diharapkan dengan budget sekian itu kita memiliki kapal yang spesifikasinya bagaimana.
DWT-nya berapa, kemudian senjata yang di di-load di kapal itu bagaimana. Itu supaya bisa menjawab yang saya beri highlight hijau ini, Pak. Itu kira-kira yang harus didetailkan. Monggo. Izin Pak, kami ulangi. Jadi proyeknya adalah mengapa proyek itu kita pilih, latar belakangnya, kemudian pembuatan proyek apa yang harus diselesaikan dalam waktu sekian, kemudian dengan budget sekian, diharapkan mendapatkan spesifikasi A, B, C, D, seperti itu Pak ya? Betul, Ya. betul Pak. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Jadi itu penting karena itu menjadi alasan mengapa yang kita susun atau kita uraikan itu dianggap sebagai proyek. Keunikannya Pak, ini Pak yang penting, keunikannya. Monggo, ada pertanyaan lagi? Terlalu mudah ya. Ya, mungkin kita ngintip sedikit soal yang model berbeda. Jadi, nah ini hanya ngintip aja Bapak ya. Jadi, misalnya proposal proyek yang baik, apa saja yang harus dimuat, segitiga trade off itu apa saja. Tapi kalau ini mohon maaf dosen yang lain ya, jadi saya tidak ini mestinya bahwa sudah cepat langsung menjawabnya. Oh WBS ini, oh trade off-nya harus on budget, on time, on quality dan seterusnya. Nah mungkin yang perlu kita lihat soal nomor 4 ini ya. Jadi misalnya ada 3 alternatif proyek dari kriteria keuntungan nilainya sekian, dari pemanfaatan tenaga kerja sekian. Nah ini sebetulnya Bapak bisa menjelaskan kira-kira bobotnya seperti apa, ya. Kemudian ngitungnya bagaimana dan milihnya seperti apa. Ya. Ini ada di slide week 4 kemarin ya. Jadi saya lupa ininya. Jadi ngitungnya ya biasa Pak. Maksimasi keuntungan 20% berarti kali 3, 20% kali 5, kemudian dijumlah ke bawah. Jadi proyek mana yang nilai terbobotnya itu paling tinggi, itu yang kita pilih, itu ya kira-kira seperti itu. Ini kemudian, nah ini contoh WBS sebuah proyek, ada, sebentar, ini cara mengecilkannya gimana? Oh, jadi misalnya ini Bapak sekalian, ini adalah contoh Bapak-Bapak kemudian diminta melengkapi biasanya seperti itu. Ya. Jadi satuan rupiahnya boleh boleh dalam jutaan, jadi tidak perlu mungkin Bapak nanti kalau nulis capek nulis nolnya gitu, tulis saja dalam miliar rupiah gitu, enggak apa-apa. Kemudian ini contoh lain lagi juga ada contoh risiko finansial ya. Jadi kalau cacatnya sekian maka maaf ini saya belum pernah membahas nomor 6 ini enggak terlalu ini. Jadi ini sebetulnya hanya contoh risiko sebuah proyek ketika kita ngitung dampak kerugian yang bisa bisa mungkin terjadi. Nah ini kita bisa berhitung sebetulnya. Jadi misalnya kita membuat kapal, ada potensi keterlambatan. Nah per hari keterlambatan itu kan biasanya ada penalti. Nah penaltinya itu berapa, itu merupakan resiko sebuah proyek itu dijalankan bisa mengejar waktu atau tidak. Kira-kira itu Bapak-Bapak beberapa soal yang ya mungkin keluar mungkin tidak ya. Jadi monggo doanya sekencang-kencangnya supaya soalnya yang keluar yang ini. Nah ini silakan ya. Tapi sekali lagi mohon dicatat bahwa
dosen itu bukan Tuhan Bapak-bapak nggih. Jadi saya memberikan ujian pasti melebihi kemampuan Bapak-bapak sekalian. Ya. Jadi karena saya tidak tahu kemampuan Bapak-bapak seberapa. Ya. Ya kira-kira begitulah. Mohon maaf kalau istilahnya terlalu ini, tapi itu kenyataan yang terjadi. Biasanya begitu. Nggih. Ada pertanyaan atau komentar barangkali? Yang jelas Bapak-bapak tidak bisa memilih request Pak soalnya yang ini aja. Nah, itu tidak bisa. Nanti melanggar hukum nanti ya. Jadi saya sudah sampaikan beberapa model soal dan insya Allah mudah dipahami lah. Dan ya saya biasanya silakan. Oh, pilihan ganda. Pilihan ganda itu sulit membuat soalnya, Pak. Capek. Terus terang. Iya. Bantu. Nggih. Atau ganda campuran, Pak. Ya. Ganda campuran boleh, ya. Nah, nanti soalnya mohon dijawab dengan rekaman suara. Nah, itu nanti lebih sulit lagi. Tapi rasanya boleh itu, mohon dijawab dengan rekaman suara. Oh iya, dijelaskan begini. Lebih interaktif ya, kira-kira seperti itu. Nah, tapi itu nanti memsulit hidup Bapak-bapak sekalian. Saya nggak kepingin itu. Yeah. Mbak, lagi Pak. Nggih, Pak, Rian. Soal-soal tadi Pak, itu tadi kan WBS tuh yang Terima kasih. Monggo kalau ada pertanyaan Bapak-bapak sekalian. Izin Bapak dosen, izin bertanya. Silakan Kapten Febri. Untuk tadi yang WBS kan disebutnya kan minimal 7 kegiatan, izin Bapak. Iya. Itu 7 kegiatan itu di yang lapis ketiga atau di lapis kedua, Bapak? Lapis kedua, Pak, setelah judul proyek. Jadi, boleh, bukan boleh ya, di lapis ketiga. Tapi begini, Pak, dalam sebuah kegiatan itu yang real, memang baiknya ada sub kegiatan. Ya. Tapi kalau di soal, ya bolehlah, tidak ada subnya, nanti kita bisa menyesuaikan. Tapi yang penting logis kegiatan-kegiatannya, Pak. Siap. Berarti di lapis kedua itu sudah 7 kegiatan ya, Pak ya? Setelah sudah 7 kegiatan. Siap. Ya, paling tidak lapis ketiga ada yang 2 atau 3 gitu, Bu. Jadi berapa ya? 21-an itu. Siap, terima kasih, Pak. Sekali lagi, Pak. Dosen menguji Bapak melebihi kemampuan mahasiswanya. Karena dosen bukan Tuhan, Pak. Maha pengampun, Pak ya. Maha pengampun. Ya. Ini berarti izin, Pak. Datangnya yang dari kemarin, Pak. Dari kemarin, ya. Mudah-mudahan tidak terbawa mimpi, Pak. Oke. Jadi sekali lagi ujian ini ya refreshing lah, Pak. Jadi karena menurut saya manajemen proyek itu ya real, karena toh nanti ketika lulus Bapak pasti pakai. Saya yakin itu pasti pakai. Entah itu memberikan instruksi atau diberikan penugasan oleh atasan, pasti ngitungnya, terus ini estimasi selesainya kapan, pasti pakai. Nanti nggak bisa pakai ilmu kira-kira. Tolong buatkan ini misalnya kawasan untuk riset center. Wah, ini kira-kira 5 triliun dan 5 triliun dari mana? Pasti ditanya. Detailnya gimana? Kira-kira selesai sebulan dan. Iya, caranya selesai sebulan ini. Butuh berapa orang? Nah, ini pasti Bapak pakai lah.
apalagi kalau Bapak menunjukkan ini, dan saya sudah hitung pakai MS Project. Waduh, luar biasa. Nanti pasti ditanya MS Project itu apa. Oke. Begitu Bapak sekalian. Oke. Ada pertanyaan atau komentar lagi? Monggo. Mudah-mudahan terlalu mudah ya. Mudah-mudahan terlalu mudah. Jadi tapi saya tetap mendorong bahwa harus belajar. Tidak mungkin bisa mengerjakan kalau tidak belajar dan mengasah wawasan lah kira-kira. Jadi sambil ya supaya terasa bisa kita melihat YouTube perkembangan teknologi kapal perang yang terbaru, kapal siluman, kapal, kalau kita mestinya tidak hanya kapal siluman, kapal kuntilanak begitu, ya, kapal apalagi itu yang kita kan lebih jago ininya dalam hal metaphysics engineering. Ya. Mudah-mudahan di ITS mau buka ini metaphysics engineering, ya. Teleportasi. Ya. Amin Pak, saya doakan Pak. Jadi belum ada yang berani nih, padahal kita bisa sebetulnya. Memindahkan jarum ke perut aja bisa, apalagi memindahkan ke Sulawesi, ke Aceh dan sebagainya, gampang. Oke, baik. Bolehkah kuliahnya diakhiri Bapak-bapak sekalian? Siap, Jin, Bapak. Siap, Bapak, boleh. Saya dosen, Jin. Oke, baik. Terima kasih banyak. Seingat saya bahwa pasti ingat soal-soalnya ya tadi. Jadi saya tidak perlu ngasih filenya. Nanti kalau ngasih filenya nanti ketahuan saya find and replace gitu ya. Nah, tapi yang penting ya Bapak-bapak bisa ini. Oke. Baik, terima kasih. Tetap sehat selalu Bapak. Sampai ketemu di UTS nanti dengan soal-soal yang kita berikan. Ya jumlah soalnya maksimal 4 lah. Maksimal 4. Paling biasanya 3 saya itu. Biar koreksinya enggak terlalu lama ya. Diuji dengan 3 aja kan sudah keluar A+, A, B, amin dan sebagainya. Oke. Terima kasih banyak. Kami akhiri. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen. Selalu Pak dosen. Sami-sami. Terima kasih Bapak dosen.